Dan saya sudah janji makanan apa saja yang disarankan untuk dikonsumsi di pagi hari. Oke. Sekarang hari kelima. Yes. Kalau misalnya biasanya kita makan nasi, orang Indonesia ya nggak katanya makan kalau nggak makan nasi, ya. Itu budaya. Sebenarnya nggak mati juga sih kita nggak makan nasi. Makanya pemerintah itu sekarang sangat mencanangkan one day no rice, one day no rice, karena kita sangat tergantung sama nasi sampai import ya. Padahal kita itu luas tanahnya, banyak pertanian, karena orang semua pada makan nasi. Padahal nasi salah satu makanan yang tidak disarankan untuk dikonsumsi di pagi hari, karena dia mengandung kandungan gula yang tinggi. Makanan yang mengandung high GI itu 2 juta. Biasanya terbuat dari karbohidrat sederhana, sehingga dia cepat sekali dirubah menjadi gula darah. Nah, di bagian ini tidak disarankan nasi, kue beras. Kadang kita nggak makan nasi tapi jajan pasar, ya. Nah, ini mie, jagung, popcorn, mie instan, soda, kentang, donat, roti nggak disaranin, karena ini kandungan gulanya tinggi. Kalau kita makan sarapan di bagian sini, yang terjadi yang kemarin itu langsung wut kayak gitu ya. Akhirnya kitanya gampang ngantuk, gampang lapar kayak gitu, lemesan. Nah, sebaliknya yang disarankan di pagi hari itu adalah makanan yang mengandung kadar gula rendah. Seperti apa? Pisang. Jagung putih banyak di daerah sana timur, Sumbawa, Sulawesi banyak. Enak banget. Gantinya nasi. Apel, tomat, susu low fat, nasi merah. Makanya kalau misalnya program bagus sekali pakai konsumsi nasi merah, nasi coklat, nasi hitam kayak gitu ya. Jamur, ubi disaranin ibu. Gantinya nasi, ubi bagus daripada kentang. Kacang tapi nggak ngenyangin ya kan. Terus dia kalorinya tinggi. Nah, lalu tentunya shake. Jadi di bagian ini itu adalah yang paling disarankan untuk dikonsumsi di pagi hari. Makanya saya bilang selemah-lemahnya iman, ayolah sarapan pakai 1 kaleng shake kayak gitu ya, untuk 1 bulan. Irit kok sebenarnya, alih-alih mungkin yang lain mau kepingin yang ini boleh. Hari kelima kita lanjut hari ke-7 sama Kak Dian ya. Kemarin kita belajar sampai hari ke-6, lalu ini hari ke-7 sekalian sama Ibu Yayu ya. Lemak itu ada yang baik Ibu, nggak semua lemak itu buruk. Jadi lemak itu juga ada yang baik. Terbuat dari apa? Nah, ini kita pelajari. Masalahnya adalah kita bisa agak kecilin. Masalahnya adalah kita terlalu sering konsumsi makanan lemaknya itu lemak buruk. Yuk kita pelajari dari mana saja kita mendapatkan lemak baik. Dari semua kacang-kacangan, biji-bijian itu bagus sekali karena dia mengandung lemak omega 3, omega 9. Kacang godok apa goreng? Yang disaranin itu sebenarnya kacang mentah. Nggak enak Mbak, kayak gitu ya. Nah, Anda cari sehat apa cari enak? Kacang mente, kacang almond, kacang tanah, biji-bijian. Makanya kenapa di toppingnya itu saya kenalin ada biji-bijian. Ada kacang juga kan taburannya. Nah, dalam rangka juga sosialisasi. Hanya saja kadang kita salah di porsi. 1 scoop, 1 genggam yang ada di dalam itu cukup untuk 1 hari. Bukan gini. Itu over. Bagus. Walaupun dia lemak baik, tapi kalau dia terlalu berlebihan juga nggak bagus. Lalu kita dapatkan dari alpukat, tapi alpukat coba separuh aja, separuh dalam 1 hari, dan dikonsumsi tidak bersama teman-temannya. Gula, susu, no. Oh, alpukat toh? Iyalah. Semua soal kebiasaan. Orang Indonesia makanya kena diabetesnya nomor 1 se-Asia Tenggara. Alpukat aja dikasih gula, kasih susu. Iya. Coba Ibu bisa Saya lihat di begitu Instagram. biasanya. Iya, orang Indonesia kan? Iya. Kalau kita coba lihat di Instagram, banyak sekali makanan-makanan sehat. Itu pasti di situ ada yang namanya alpukatnya, diiris gitu ya. Itu salah satu ditaruh di piring, bukan di gelas. Semua soal kebiasaan. Nah, lalu yang lemak buruk itu ada di butter dan semua kue-kuean atau roti. Nah, lemak baik itu juga ada yang minyak zaitun. Nah, ini minyak zaitun, kita disarankan konsumsi minyak zaitun cukup 1 sendok 1 hari. Alpukat, kacang-kacangan, lalu ada minyak kedelai, minyak jagung, kenari, bunga matahari, biji lenen, minyak ikan, susu kedelai, tofu.
minyak biji lenen, bunga matahari, itu bagus kan, kacang-kacangan, biji-bijian. Nah, kuaci. Nah, lalu kita beralih ke lemak jahat. Ini ada lemak jenuh, ini masih kita bisa konsumsi. Artinya dibatasi, artinya kita masih bisa konsumsi tapi nggak terlalu sering dan juga nggak terlalu banyak. Seperti daging sapi, kambing, bebek, babi ya, kulit ayam, susu krim, mentega, keju, ice cream, minyak kelapa, minyak sawit. Minyak sawit aja loh disuruh batasi. Kita goreng-gorengan setiap hari, pakai minyak bekas lagi. Kok di luaran minyak hitam ya dipakai lagi. Gitu ya, kita tetap makan dan beli. Budaya ya sekali. Iya, budaya isi. Sekali lagi kok di barat udah nggak bisa kayak gitu tuh. Karena apa? Mereka sudah mikirnya jauh. Kalau kita anggar murah, anggar kita mau suka makan itu kayak gitu. Ini hubungannya dengan ilmu pengetahuan tentang kesehatan kita masih rendah ya. Oke, makanya BPJS kita itu selalu minus, soalnya banyak orang sakit. Nah, minyak sawit tuh kenapa sih kok nggak boleh kayak gitu? Karena beda sama kalau minyak zaman dulu kita bikin. Kalau dulu kita makan kerupuk itu, kok dulu zaman dulu tuh kotak kayak gitu, kok sekarang kan kriuk kayak gitu. Minyak sawit kita itu bukan dari, kalau misalnya sawit itu kan pentol ya. Kita tuh bukan dari pentol-pentolnya itu loh. Itu CPO, itu diekspor. Kita nggak mampu beli. Kita tuh dari janjangnya itu. Itu dipanaskan dan butuh 700 derajat. Untuk memanaskan 700 derajat itu sembarangan dilepok-lepok nyunyup sih. Nah, itu yang nggak sehat walaupun kemasan sekalipun. Makanya udah seperti itu aja nggak sehat, apalagi minyak curah, apalagi minyak yang udah berkali-kali dipakai, apalagi minyak yang udah warnanya hitam. Gak karu-karuan itu wes, penyakit. Itu bikin kanker. Makanya kita bisa meminimalisir minyak itu caranya apa? Kalau saya sendiri, saya lebih suka pakai teflon. Kalau misalnya punya happy coal, bagus. Saya nggak punya. Saya siasati pakai teflon. Saya tapi masaknya suka api kecil. Saya taruh di situ, kalau mau gurih kasih minyak 1-2 sendok aja, terus ditutup. Tapi memang agak lama, sabar aja. Itu semua soal kebiasaan. Alih-alih sebenarnya kayak gitu tuh ngirit minyak juga. Saya jarang sekali sebenarnya beli minyak. Yang ngabisin minyak saya tuh anak saya kok sebenarnya, buat goreng kentang kayak gitu-gitu. Kalau kita sendiri, saya sendiri jarang pakai. Jadi hemat. Terus habis itu saya balik, terus saya tutup, saya tinggal ngapain lagi kayak gitu. Itu gurihnya sama kayak kita itu goreng nyelam, tapi kan nggak terlalu banyak minyak yang ada di situ. Insya Allah kita jauh lebih sehat dengan seperti itu. Oke, lagi minyak trans. Pernah dengar minyak trans? Lemak trans? Nggak pernah. Di TV-TV banyak iklan. No lemak trans, biasanya margarin. Tulisannya hindari konsumsi, tapi justru ini yang kita konsumsi setiap hari. Dibaca Iya, betul. Ada kue kering, biskuit, donat, kue basah, keripik olahan, margarin padat, kuah salad alias mayones, goreng-gorengan, daging olahan, permen batangan. Ini loh, hindari, berarti artinya kan nggak boleh dimakan, tapi justru ini yang setiap hari kita makan. Iya, betul. Udah terjawab ya, kenapa kita itu usia 30-an udah banyak sakit atau mengeluh ini itu, akhirnya jadi obesitas. Nah, itu juga yang menjawab kenapa saya tetap konsumsi produk Herbalife walaupun katanya ibu saya udah langsing, bukan? Iya. Nah, karena untuk mengeluarkan apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, karena saya setiap hari juga masih konsumsi. Ya, saya percaya Mbak Dina, Mbak Uci di sini, ada Bu Yayu juga masih tetap konsumsi. Iya. Nah, padahal hal-hal yang ini tidak memberikan value, dalam artian tidak memberikan nutrisi cukup buat kita. Makanya saya tetap konsumsi karena saya dapat nutrisinya dari sini, plus ini bantu untuk mengeluarkan apa yang tidak bermanfaat di sini keluar dari tubuh. Oke? Jadi makanya udah selama-lamanya iman sebulan kaleng gitu, bagus 1,5 kaleng. Ada rezeki lebih, belilah energi. Katanya mahal, mahal beli tasnya, mahal beli sepatunya, mahal beli bajunya. Betul. Kalau kita naik berat badan, apa yang baju apa yang nggak nambah terus Ibu? Iya. Padahal di lemari yang sebelumnya tuh masih banyak. Ada kondangan, yang ini udah nggak muat, bikin lagi ya kan 400.000, minimal lah 300.000, belum ongkos jahit mungkin. Nah, nggak kerasa orang kayak gitu-gitu. Terdiri dari otot, air, lemak. Otot itu daging, ya, daging, air sama lemak. Pada saat kita melakukan diet yang tidak sehat, biasanya kita tertuju pada cuman kilogramnya aja. Makanya saya pesan sama Bu Yayu untuk jangan fokus sama kilogramnya aja hasilnya, tapi yang terpenting itu adalah fat loss atau mengurangi kadar lemak. Dimana sebenarnya
untuk yang benar ini kalau misalnya kita melakukan diet tidak sehat, biasanya ototnya yang turun, dagingnya yang turun. Kalau kita bisa langsing pun, itu langsingnya menggelambir. Jelek kan, Bu? Nah, ini dimana air sama lemaknya dia tetap tinggi. Walaupun dia turunnya banyak, 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo, tapi nggak terlalu signifikan di badan. Dan kalau kita melakukan diet yang model ini, level energi kita turun. Daya tahan tubuh kita juga drop, gampang sakit kayak gitu dan lemesan kayak gitu. Nah, dimana kalau kita melakukan diet yang sehat, dimana massa otot sama airnya naik, lemaknya yang dikikis. Nanti saya terangkan tentang nimbangnya Ibu. Lemaknya yang dikikis. Jadi berapapun turunnya, walaupun sekilo, 2 kilo, bahkan kalau tidak turun sekalipun, tapi kalau komposisinya ini sudah berubah, ini sudah mengindikasikan bahwa jenengan ini dietnya atau programnya udah benar. Dimana fat loss. Lemak itu kan sebenarnya dia kalau ditimbang itu gede, tapi ringan di timbangan. Paham ya, Bu ya? Jadi lemak sekilo itu segini. Nah, pada saat kita misalnya turunnya 2 kilo, padahal kalau dihitung bisa 1,4, 1,5 kilo lemak yang turun gitu ya. Kalau kita melakukan diet yang sini, level energi kita itu terjaga. Kita nggak gampang lemes. Ibu nggak lemes kan? Ya. Nah, lalu daya tahan tubuh kita juga terjaga. Bahkan kalau kita punya keluhan kesehatan, insya Allah malah teratasi kalau kita melakukan diet yang benar seperti itu. Goody, good. Good afternoon. Good afternoon. Hello, have a good day. Good afternoon. How are you today? Just fine. Goody, good. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. I had fun today. Goody, good. Good night. Good night. Good night to me. Good night. Sleep tight, sweet dreams tonight. Nighty night. What does the donkey say? What does the doggy say? What does the mouse say? Squeak.